menjaga kesehatan mental anak dan remaja adalah menjadi tugas kita semua. Tidak cukup hanya kesehatan fisik yang kita upayakan, karena sesungguhnya manusia itu terdiri dari fisik, mental, spiritual, sosial, dan semuanya harus dalam kondisi sehat. Nah, kenapa kita penting untuk menjaga kesehatan mental anak? Karena kesehatan mental atau kesehatan jiwa ini ditandai anak-anak yang sehat jiwanya atau mentalnya sehat itu memiliki ciri dia optimis, ya, mampu mengatasi tantangan hidup, merasakan bahagia, produktif, ya, berperan terhadap lingkungan, mampu mengatasi masalah, dan juga dekat kepada Allah. Itu adalah ciri-ciri anak yang remaja dan anak yang memiliki kesehatan jiwa. Nah, tentu saja kita sebagai orang tua menginginkan itu semua. Kita ingin anak kita memiliki ciri-ciri yang demikian, sehingga mengupayakan kesehatan jiwa pada anak dan remaja adalah hal yang utama. Nah, sekarang di era pandemi COVID-19 ini, apakah juga mempengaruhi anak dan remaja? Apakah kesehatan anak dan remaja itu ikut terdampak gitu? Bukankah yang sibuk itu orang tua begitu ya? Tetapi kenyataannya dalam sebuah survei yang dilakukan di seluruh dunia menunjukkan bahwa anak dan remaja pun terdampak kesehatan mentalnya dengan pandemi ini. Ada yang melaporkan dirinya cemas, takut apakah sekolahnya akan terganggu, ada yang takut kalau keluarganya menjadi terinfeksi COVID, ada yang takut kalau dia tidak berhasil ya di dalam sekolah, prestasi sekolahnya menurun dan sebagainya. Kita harus bisa mendampinginya, padahal mungkin kita sendiri juga berada dalam kondisi yang tegang. Mudah-mudahan kita lebih bisa mengelola sehingga ke anak juga dampaknya anak-anak menjadi lebih mudah untuk mengelola perubahan ini. Nah, kalau kita bicara tentang masalah kesehatan mental pada anak dan remaja, apakah bisa anak dan remaja itu mengalami masalah kesehatan jiwa? Bisa gitu ya, tidak ada satupun yang bisa terhindar dari masalah kesehatan jiwa. Semuanya bisa memiliki resiko untuk mengalami masalah kesehatan jiwa. Nah, sama dengan masalah kesehatan fisik, orang juga bisa flu, semua orang bisa diare. Nah, tentu saja yang harus diupayakan adalah menjaga jangan sampai resiko-resiko itu terjadi pada anak-anak kita, sehingga kita berharap anak-anak kita tetap dalam kondisi yang sehat mental. Lalu bagaimana kita mengenali anak-anak kita itu mengalami masalah kesehatan mental gitu ya? Kalau ketika ada perubahan dari fungsi pikiran, perubahan dari perasaan, perubahan dari tingkah laku anak ya, keluhan-keluhan fisik, nah itu menjadi tanda ya, atau menjadi petunjuk bagi orang tua itu untuk ada apa dengan anak saya. Ya, jadi ada perubahan dulu, misalnya perubahan pada pikiran misalnya ya, dulu dia mengerjakan PR itu bisa gitu ya, nggak kesulitan, nggak tegang gitu. Sekarang kok berbeda ya, dia kesulitan menyelesaikan tugasnya, dia banyak salah, konsentrasinya turun gitu. Berarti dulu tidak begini, kok sekarang menjadi begini ya? Atau kemudian pikirannya itu menjadi negatif, terus menyalahkan dirinya, menyalahkan ketidakmampuannya. Nah, ini padahal dulu tidak. Nah, ini juga warning nih bagi orang tua, kok ada perubahan ya cara dia berpikir. Atau juga berpikir tentang sakitnya, aku kok pusing, aku jangan-jangan kena COVID ya mah ya, misalnya. Jadi dulu dia nggak begitu ya, sekarang kok sensitif banget ya. Jadi ada perubahan yang dulu tidak terbiasa begitu kok menjadi seperti ini. Nah, itu tanda. Apakah selalu gangguan? Belum tentu, tapi itu menjadi tanda bagi orang tua ada sesuatu yang nggak nyaman pada diri anak dan harus kita cari solusinya. Kemudian juga perubahan pada perasaan, anak menjadi sedih berkepanjangan, anak menjadi ketakutan berkepanjangan, mau makan aja harus cuci tangan sampai berulang-ulang karena
takut nanti tertular dan sebagainya. Nah, sehingga mudah tersinggung, mudah marah, padahal dulu dia tidak seperti itu. Kemudian juga tadi bisa berwujud pada sesuatu yang fisik ya, misalnya jadi nggak bisa tidur gitu, jadi anak ini rewel gitu ya, nggak bisa tidur sampai malam. Kemudian yang dulu nggak ngompol menjadi ngompol lagi ya, kemudian nggak mau makan ya, jadi makannya jadi susah, terus kelihatan lesu gitu. Tentu ini juga menjadi petunjuk ya, atau pendeteksi bahwa ada yang nggak nyaman dengan anak ya. Jadi ketika anak berubah, ketika remaja berubah, itu kita kenali bahwa oh anak ini ada yang nggak nyaman nih gitu, supaya kita bisa segera mencari solusi bersama. Karena kalau dibiarkan ya apa kemudian bisa jadi gangguan, ya beresiko untuk menjadi gangguan. Tapi kalau kita segera cari solusinya, harapannya ini bisa kita kenali awal dan kita segera kembalikan dia dalam kondisi sehat mental. Jadi bukan berarti pengenalan itu menunjukkan pasti dia sakit, belum tentu. Masalah dia sakit atau tidak itu urusannya tenaga kesehatan untuk mendiagnosis. Tapi orang tua itu mengenali dia ada yang berubah dari entah pikiran, perasaan, tingkah laku maupun keluhan-keluhan fisiknya. Karena seorang anak itu tidak bisa mengeluh seperti orang tua di dalam merasakan ketidaknyamanan hatinya atau ketidaknyamanan pikirannya. Nah, apa yang bisa dilakukan orang tua ya, terutama di era pandemi ini untuk membuat anak-anak tetap sehat mental, anak dan remaja kita sehat mental. Yang pertama adalah membantu anak mengembangkan kedekatan dan kepedulian pada keluarga dan teman. Jadi dibantu gitu untuk dia itu bisa membangun kedekatan dan kepedulian, karena banyak di rumah di era pandemi, tentu paling dekat adalah dengan orang-orang di rumah. Tapi bukan tidak mungkin untuk mengajak dia pada kepedulian di lingkungan. Misalnya kita tahu bahwa ada tetangga membutuhkan sesuatu ya, minimal kita ajak komunikasi si anak, kita tunjukkan bahwa yuk kita berikan ini kepada tetangga. Tetangga butuh ini, yuk kita antar ke sana dengan tetap menggunakan protokol COVID misalnya. Yuk kita antar pakai masker, cuci tangan. Jadi anak juga tahu ternyata aku boleh keluar asal standarnya dipenuhi. Ternyata aku berbagi ya, ternyata aku bisa memberi kemanfaatan, menolong orang ya, dan itu diajak. Kedua, kita bantu anak untuk membangun harga dirinya, karena tadi ya ketika masa pandemi anak-anak tertentu tuh kok menjadi muncul rendah dirinya ya, ketidakmampuannya, dan ini beresiko untuk masalah kesehatan mental. Sehingga bagaimana membantu anak membangun harga dirinya sehingga anak tetap merasa positif, sehingga sebagai orang tua kita tetap memberikan apresiasi gitu ya ketika dia mendapatkan capaian-capaian di rumah dengan aktivitas yang sederhana. Itu mungkin apresiasi atau pujian itu bisa menjadi salah satu penyemangat. Misalnya, oh hebat, oh alhamdulillah ya bisa menyelesaikan, oh alhamdulillah sudah ini, sehingga anak itu terbangun harga dirinya dan tidak turun ya, merasa tidak mampu, sedih berkepanjangan. Itu bisa kita hindari ya. Jadi yang ketiga adalah mendengarkan dan menghargai pikiran dan perasaan anak dan remaja. Jadi ada kalanya mereka itu ingin mengekspresikan apa yang ada di pikiran dan perasaannya gitu, dan itu sebenarnya akan sangat bermanfaat sekali untuk kita sebagai orang tua, karena kita jadi tahu, sehingga mereka akan mudah menyampaikan apa yang mereka pikir, apa yang mereka rasa, tanpa merasa dihakimi gitu, tanpa merasa disalahkan. Ketika kita mungkin sedang melakukan yang lain dan kita tahu remaja kita atau anak kita sedang ingin bicara dengan kita, maka usahakan untuk meletakkan aktivitas itu, pandang matanya ya, dan dengarkan. Mungkin tidak butuh untuk kita beri masukan saat itu, tapi kita menyimpan informasi tentang apa yang dia pikir dan apa yang dia rasa, dan ini akan membuat mereka
lega ya, bisa menyampaikan, dan dia merasa menyampaikan pada orang yang tepat ya, ketika orang-orang sekitarnya, terutama ayah bundanya, itu bisa mendengarkan secara baik. Dan setelah itu tahap berikutnya kita bisa ajak dia diskusi ya, kita beri masukan, atau dia bisa memberikan juga masukan untuk mencari solusi ke sana. Nah, yang keempat adalah menciptakan lingkungan rumah yang positif, aman, nyaman ya. Kenapa? Karena saat ini mayoritas waktu anak dan remaja kita ada di dalam rumah ya. Kalau kemarin-kemarin mungkin banyak di sekolah ya, banyak bersama teman-temannya. Sekarang salah satu hikmah dari Allah memberikan pandemi ini adalah mengembalikan anak-anak itu ke rumah gitu, sehingga ya dibalik tentu hikmah dari pandemi ini tentu bisa kita ambil gitu ya. Ternyata anak-anak menjadi lebih banyak bersama ayah ibunya, lebih banyak kan hobi, menemukan rekreasi ya, keluarga yang bisa dilakukan di lingkungan rumah. Itu tentu menjadi PR kita bersama ya. Hobi, rekreasi nggak harus jauh, nggak harus mahal ya, dan bisa berkaitan dengan kesehatan yang lain, contoh kesehatan spiritual, misalnya sholat jamaah bersama ya, kita misalnya baca doa bersama, atau kita saling kultum misalnya ya, gantian, itu juga bisa menjadi aktivitas-aktivitas positif. Jadi situasi pandemi ini bisa dikatakan adalah laboratorium alami gitu ya, untuk seseorang meningkatkan daya tahan mentalnya itu. Artinya ketika kesulitan-kesulitan yang dihadapi pada saat pandemi ini bisa terlampaui dengan baik, insya Allah anak-anak dan remaja kita akan memiliki daya tahan mental yang hebat, yang bisa mengatasi problem-problem yang akan datang di masa-masa selanjutnya dengan lebih baik. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita semua bisa mendampingi anak dan remaja kita tetap sehat mental, sehat jiwa, berprestasi, sukses, optimis ya, di dalam menjadi generasi penerus di masa mendatang. Tidak hanya sehat secara fisik, tapi juga sehat secara mental, sosial, dan spiritual. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.